billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat bahasa MDNH dimanapun berada, ya, di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia. Sahabat-sahabat kita yang baru dari Uzbekistan, ya terima kasih ya atas kiriman doanya kepada kita, adalah khususnya kepada Abah dan seluruh ikhwan. Salam kepada semuanya yang ada di Indonesia. Nanti Abah akan cerita tentang Uzbekistan, ya. Sesungguhnya memiliki adalah demikian seperti Swiss, sahabat, adalah merupakan dari Surawisesa. Demikian pula Yunani adalah juga dari terah kita semuanya yang ada di Nusantara. Demikian pula Uzbekistan, sahabat. Maka oleh karena itulah bahasa di dunia dimulai dari Lingga Sangkara Nirwana, adalah bahasa Nusantara yang awal. Masuklah kepada bahasa adalah Sanskerta Palawa, kemudian Sanskerta, kemudian Persia. Demikian pula saudara kita di Iran adalah bangsa Persia, juga adalah saudara, sahabat. Kecuali adalah Mesir itu dari Mesir adalah campuran antara terah sana, Timur Tengah, dan Nusantara semuanya. Tapi intinya bahwa perjalanan peradaban ini adalah di Nusantara. Sekarang alhamdulillah atas izin Allah, maka Abah menyambung baik secara dohir maupun batin dengan semua yang ada di seluruh dunia ini. Betul-betul adalah berasal, titik awal adalah migrasinya berada dari Nusantara, dari apa namanya Lingga Sangkara Nirwana, kemudian juga menjadi Palawa, menjadi Sanskerta, Persia, Ibrani. Demikian pula bahasa Ibrani, ya, tentang juga Ibrahim adalah yang lahir di Hebron, ya. Sebetulnya ada kaitan juga dengan Nusantara. Maka itulah bagi orang-orang yang belum paham, Ibrahim itu punya istri Kentura, adalah salah satunya adalah dari Nusantara, dari semua, yang memiliki 6 anak, yang kemudian beliau adalah menjadikan para raja-raja yang hebat di Nusantara ini. Setelah dari Ibrani barulah Aramik, ya sahabat, dan di penghujungnya adalah Arabi, ya. Maka banyak sekarang hal yang terbuka, ya. Maka marilah kita tumbuhkan, marilah kita kosongkan, sahabat, karena kita ini adalah layak mendapatkan informasi apapun, ya, dari diri kita ini, dari semua. Maka Abah sering sampaikan, diri manusia seumpama handphone, iPhone yang canggih, cuma selama ini manusia tidak bisa menggunakannya. Inilah diri kita ini semua. Karena diri kita adalah seumpama tetes darah yang diambil kemudian dicek, ya, kalau dia O maka seluruh tubuh pun O. Maka siapa mengenal dirinya, dia akan menguasai dunia ini, seluruh antariksa, karena kamu adalah sebangun dengannya. Setiap diri manusia adalah setetes darah buat seluruh kerajaan Tuhan ini, sahabat. Jadi pahami, ya, betapa hebatnya manusia. Itulah Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Cuma sayang manusia tidak mengenali dirinya.
Sayang manusia tidak mengerti siapa dirinya. Sayang manusia adalah tidak mau meneliti dirinya. Padahal Allah sudah menyuruh pada kita apa namanya dalam Al-Quran, wafi anfusikum apala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau sudah meriset, seolah-olah pada dirimu apakah sudah mengambil setes darah mengecek siapa dirimu itu tadi. Kenapa manusia tidak bangga? Karena manusia tidak mengerti siapa dirinya. Kenapa manusia tidak yakin? Karena manusia juga tidak mengerti siapa dirinya. Kenapa manusia gagal? Karena manusia juga tidak mengerti siapa dirinya. Seperti seorang nenek-nenek yang diberikan iPhone, begitu canggih, fiturnya begitu komplit, teknologinya begitu tinggi, tapi nenek-nenek itu hanya bisa menggunakan handphonenya itu hanya sebatas untuk telepon maupun WA. Padahal ribuan aplikasi yang bisa dipakai di dalam iPhone tersebut. Nah, inilah kondisi manusia sekarang. Ya. Maka oleh karena itulah di penghujung perjalanan sekarang ini Allah tonjolkan teknologi supaya manusia itu mengerti bahwa teknologi Allah pada wujud manusia itu jauh lebih canggih. Jadi pada saat kita menikmati handphone hari ini, bukan handphone yang canggih tapi manusianya. Pada saat kita membaca Al-Quran, bukan Qurannya yang canggih, tapi manusia yang menulis Al-Quran. Pada saat manusia menyembah Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang canggih, karena Ka'bah itu dibangun manusia. Pada saat manusia, nah di sinilah sesungguhnya perjalanan manusia itu adalah mengenali diri. Banyak ayat sampai dari awal pun Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, telitilah, risetlah gitu. Maka nanti ada kaitannya dengan afala ta'qilun, dengan akal. Dengan akal yang baik, dengan akal yang jernih, dengan akal yang sehat, dengan akal yang sadar. Maka selalu Allah bicara tentang buta, tentang mati, tentang tidur dalam Al-Quran itu. Manusia dianggap sebagai, sampai Allah ingatkan, ya yuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Apa yang melalaikan kamu itu, hai insan. Hei insan, tahukah kamu siapa dirimu? Nah itulah, seolah-olah kayak begitu Allah itu. Di dalam Al-Quran sahabat sering Allah menunjukkan nada heran. Gitu kan tadi semua. Nah inilah, sebetulnya Allah tidak akan heran. Tetapi itulah selalu Allah itu ingin mengajarkan kepada kita tentang frase-frase, diksi-diksi, supaya manusia belajar memahami. Seolah-olah tadi kayak ya ayyuhal insan. Kayak Allah tuh bertanya, ya ayyuhal insan, hei insan, ma gorroka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tadi alladzi khalaqa, dan sesungguhnya kalian manusia diciptakan fi ayyi surati masya'a rakkabah. Fi ayyi suratin, dalam itulah kata Allah, aku ini adalah sang pembentuk dari semua. Itulah Allah itu wajib. Maka salah satu asma Allah adalah apa namanya yang disebutkan Allah itu pemberi bentuk, sahabat. Ya. Maka pada saat Allah sebagai pemberi bentuk, maka selalulah ada makhluk yang dibentuk di semua ya. Salah satu asma Allah adalah apa namanya. Nah kemudian juga demikian pula antara Allah itu adalah qadim, Allah itu adalah bako, maka kita adalah abko. Allah bako, kita abko. Artinya kita ini sejak diadakan oleh Dia Sang Maha Ada,
maka kita akan selamanya ada. Jadi tidak mungkin tidak ada dari semua ya. Maka disitulah dia itu adalah mentajalikan segala sifatnya di alam dunia ini. Maka dia adalah rozik, maka harus ada marzuk. Nggak sah rozik kalau nggak marzuk tadi. Nggak sah adalah apa namanya sebagai Allah maha pembentuk tadi. Tetapi kalau tidak ada yang dibentuk dari semua, maka Allah lah pemberi bentuk pada segala apa yang dibentuk ini. Maka itulah selalu Allah berfirman ja'ala, menjadikan. Ini pahami dari semua ya. Demikian pula Allah itu adalah sang pencipta, khalik, maka harus ada makhluk. Disinilah yang harus dipahami bahwa sesungguhnya batalah dia sebagai khalik kalau tidak ada makhluk, batalah dia rozik kalau tidak ada marzuk, batalah dia sebagai pemberi bentuk kalau tidak ada yang dibentuk, batalah dia adalah sebagai ma'bud kalau tidak ada abid. Maka disinilah abid wal ma'bud wahid, yang dibentuk, yang diberi bentuk dan dibentuk wahid. Allah adalah bako dan yang diberi bentuk adalah abko. Allah adalah rozik, maka yang diberi rizki adalah marzuk. Allah adalah az-zikir, yang diberi ingat adalah mazkur. Allah adalah yang disembah dan yang menyembah adalah satu. Maka disinilah sesungguhnya adalah yang harus dipahami. Maka itulah kenapa konsepnya la ilaha illallah. Disinilah sesungguhnya. Kalau sudah konsep la ilaha illallah jelas bukan wahdatul wujud, bukan ittihad, bukan hulul dari semua ya. Maka juga bukan jabariyah, bukan qadariyah, bukan mu'tazilah, bukan mujassimah, tapi semuanya adalah. Dan juga sebenarnya bukan ahli sunnah wal jamaah sebetulnya, dan secara tauhid ya. Maka kalau seandainya ahli sunnah wal jamaah berarti sudah mampu seperti gelas. Dunia ini kerajaan Tuhan seperti adalah gelas. Begitu kita hancurkan, jreng, dihancurkan, maka seluruh kepingan ini adalah menjadikan tajalinya, membawa sifat-sifatnya. Maka disitulah kita sebagai manusia harus mengerti bagaimana tajalinya Allah, tajaliyatnya Allah, tanajulatnya Allah, ta'ayyunatnya Allah. Maka itulah nanti di penghujungnya iman itu bukan hanya percaya, tapi al-yakin. Al-yakin itu hanya bisa dilakukan kalau sudah dibuktikan. Tidak ada yakin dari perkara yang tidak dibuktikan. Maka isi Al-Quran, sahabat menjelaskan para nabi-nabi yang mulia adalah mereka membuktikan adalah bagaimana Allah itu wujud dari semuanya. Bagaimana Allah itu bisa disaksikan. Nah inilah yang perjalanan pemahaman yang harus ditingkatkan sebelum masuk kepada gen alpha. Nanti pada saat gen Z masuk gen alpha, masuk lagi nanti waduh sahabat dari situlah maka di sinilah manusia akan goncang dari semua ya. Karena sekarang Tuhan sedang demo, Tuhan sedang memperlihatkan eksistensinya lewat teknologi ya tadi semua yang tidak bisa dibendung oleh manusia keberadaannya. Karena dia dari awal pun ini tentang dongeng dia, kemudian oleh manusia ditutupi, ada politik agama, kemudian disinilah Tuhan seolah-olah kata Tuhan, kau bikin makar, aku bikin makar yang lebih hebat. Kan kata Allah, wa makaru wa makarullah. Kalau kalian bikin makar, maka aku bikin makar. Semua. Banyaklah kisah-kisah palsu tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka, tentang semuanya itu adalah kalau kalian sudah mengerti nanti dari semua. Nggak usah protes dulu, belajar aja dulu dari semua ya.
buktikan dulu semuanya. Karena iman itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan sampai adalah dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Semua sahabat ya. Itulah sahabat perjalanan hidup kita adalah manusia, adalah tentang memahami. Maka itulah Tuan Syabul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar di muqaddimah awal hampir 99% manusia tidak bisa pulang. Tuh, bayangkan. Dikisahkan diutusnya kenabian Muhammad disebabkan manusia tidak bisa pulang. Tadi semua ya. Maka itulah diutuslah kenabian Rasulullah SAW supaya manusia bisa pulang kepada Allah. Itulah maka ada kisah Mi'raj sesungguhnya. Tapi sayang kemudian manusia juga akhirnya pada saat Rasulullah SAW sudah turun dalam perjalanan beliau sampai hari ini 1400 tahun sekian juga telah diracuni, telah dibelokkan, telah di apa namanya. Nah, inilah yang tidak dipahami karena sesungguhnya kita harus maka marilah kita terus berjalan memahami dan marilah kita selalu husnudzon pada Allah, mintalah perlindungan pada Allah dan teruslah berdoa ya, karena doa itu adalah pada saat kamu hidup baik adalah untuk mendorongmu adalah lebih kepada supaya kamu terbuka sebetulnya kepada frekuensi Tuhan. Doa itu untuk mendorongmu terbuka pada frekuensi Tuhan. Adapun doa kepada kamu yang sudah mati itu pun baik, sahabat. Itu pun adalah untuk membuat engkau di alam barzah. Nah, orang pun nggak ngerti alam barzah. Kalau abah saya tuh udah ngerti, ya. Karena bukan sesuatu yang tidak dilewati. Maka tadi banyak orang tanya, oh abah kayaknya yakin banget. Nah itulah, kalau kita sudah mencoba garam itu asin, apapun orang bilang kamu sesat, apapun kau bilang kamu dajjal, kamu sudah buktikan kata gua garam, ini garam. Inilah butuh yakin dari sebuah sahabat. Makanya orang banyak, kok abah bisa yakin seperti itu. Ya tadi. Dan makanya di penghujung Al-Quran itu Allah suruh menceritakan kul huwallah itu kalau sudah kamu sudah mengalaminya. Makanya inilah tentang pengalaman. Hidup ini pengalaman. Hidup ini perjalanan. Bahkan nanti sebenarnya Al-Quran juga yang mengatakan kamu boleh memilih tempat lahir. Boleh memilih ibu. Nah ini pasti kamu kaget kan tadi semua. Kamu ini siapa gitu, apakah berapa lama kamu di rest area, nah, yang disebut sorga atau neraka. Nah, sorga dan neraka itu bukan tujuan, maka sorga dan neraka itu tidak boleh diniatkan sebagai sesuatu yang kekal, itu kan tadi, karena dia adalah merupakan perjalanan rest area yang kamu akan alami. Orang-orang yang menjadikan tujuannya surga dan takut neraka ibadahnya itu akan terjebak, sahabat. Ya. Karena sudah keluar dari konsep Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena surga yang sebenarnya surga adalah, Nabi sudah bersabda, adalah tidak ada istana, tidak ada susu, tidak ada madu. Dia, mala ainun ro'at, wala udunun samiat, wala khotar. Pilih. Jadi sorga yang sebenarnya sorga itu sahabat adalah apa namanya yang diberikan. Ya. Sorga yang sebenarnya sorga itu adalah apa yang diberikan. Sesungguhnya. Apa yang sudah kamu tanamkan. Ya. Nah, inilah tentang proses belajar. Ya, kalau seandainya kamu belajarnya benar. Bukan dogma, bukan doktrin. Nah hari ini yang belajar dengan dogma doktrin akan mulai terbentur, ya, dan mulai terbentur, ya, itulah maka pelajaran pada kita semua adalah akan kalian mulai saksikan persoalan-persoalan yang hebat yang Allah ingin tunjukkan pada kita.
kita semua. Ya. Nah itu saja barangkali. Makanya itulah kenapa di dalam Al-Quran bahkan banyak kita dituduh oleh Allah itu adalah tidur. Makanya buta. Fa'innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena kita manusia tidak mampu ru'yatullah. Manusia hanya melihat mata dengan mata dohir. Padahal melihat itu ada ro'a dengan mata dohir, nadhara dengan mata hati, basyirah nanti dengan fuad, kemudian barulah absor dengan penglihatan Allah. Nah, yang bisa melihat Allah itu penglihatan Allah dari semua. Maka itulah Allah baginda Nabi bersabda pada kita, innakum satarawna rabbakum adalah apa namanya hatta tamutu. Innakum lantaro rabbakum, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Maka disinilah al yakin itu hanya akan tumbuh karena al yakin itulah hakikatnya nur Allah pada diri. Jadi tergantung seberapa cahaya yang ada pada dadamu itu. Maka semuanya tergantung pada dada. Yes. Selalu maka tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqonori, anta misbahu suduri, anta iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Semuanya tentang seberapa terang dadamu. Artinya seberapa sadar dirimu. Apakah bukan hanya sebatas diri yang mati. Yang Allah katakan adalah kaifa takburuna billah wa kuntum. Ini pun Allah kembali lagi heran. Allah mengatakan kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan tadi. Fahyakum tadi summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Karena memang seharusnya ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa summa yu'iduhu liyazziya. Nah disinilah manusia itu akan berada di rest area. Kenapa sih harus ada di rest area? Sama saja seperti kita melakukan perjalanan capek, rehat di rest area. Tapi kebanyakan manusia di rest area barjah yang tingkatannya berlapis-lapis itu manusia terjebak. Pertama tidak mengerti dia sedang melakukan perjalanan. Yang kedua ruhnya itu adalah dalam keadaan bodoh. Yang ketiga juga dia adalah keasikan tadi semua. Tapi maka dia adalah paling lama untuk kembali tajali. Untuk melanjutkan perjalanan. Karena dia terjebak pada rest area yang disebut surga atau neraka itu. Jadi surga dan neraka itu bukan tujuan. Tapi rest area. Pahami sahabat. Maka dalam kitab Syirul Asrar Tuhan Abdul Qadir membagilah manusia mulki, malakut, jabarut, lahut. Ada rest area dohir yang luar. Ruh jismani namanya. Di situ ada jannatul ma'wa. Nah kapan jannatul ma'wa itu dirasakan? Tadi kan surat An-Najm sudah menjelaskan. Di sebalik Sidroh Al-Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Di sebalik kesadaran. Karena Sidroh itu sadar. Al-Muntaha itu yang tertinggi. Dan kesadaran yang tertinggi itu adalah kesadaran Allah. Karena awalnya juga awal dia, masa awal akhirnya kamu. Nah sinilah. Kesadaran tergantung pada titik kesadaran mana kamu berada sesungguhnya. Kalau kesadarannya binatang ya, maka itu tadi kenapa ada manusia nanti berubah adalah menjadikan qiradatan wa khanajir. Kalau kesadarannya benda keras seperti batu, maka dia katakan kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu besi dan batu, sahabat. Dan Allah sudah mengulang berkali-kali dalam Al-Quran sesungguhnya manusia itu ada terjebak dengan perumpamaan Allah. Tadi semua. Tadi. Yudillu mayyasha yahdi mayyasha. Allah memberikan petunjuk dan Allah itu dengan perumpamaan.
Ada manusia mendapatkan banyak, yang mendapatkan adalah keselamatan dengan perumpamaan yang Allah buat. Tapi banyak manusia celaka dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Sehingga ada 8 ayat dalam Al-Quran Allah bicara watilkal amsalu, watilkal amsalu. Belum lagi masalu. Oh, itu banyak lagi perumpamaan. Cuma manusia tidak mengerti perumpamaan Allah dari semua, ya. Maka itulah ada manusia yang buta oleh Allah, fa innaha latamal absar. Maka tadi Allah berkata dalam Al-Quran, fa innaha latama, kata Allah, kamu adalah dalam keadaan buta, tidak akan mampu menyaksikan dia dari semua, ya. Maka itulah Al-Quran, sahabat, kata apa? Pada saat kau lihat dengan mata dohir hanyalah dunia ini. Semua. Maka orang bicara surga, neraka, itu hanya orang-orang yang memahami Al-Quran hanya menggunakan mata dohir. Semua, ya. Pada saat Al-Quran kamu lihat adalah dengan pejamkan mata dohirmu, maka disitulah ada amaliyah, menekuk lidah, merapatkan gigi. Sehingga di Ramadan kemarin terbuktilah banyak orang yang tiba-tiba hafal Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang tahu apa-apa. Tetapi semua ilmu itu Allah sudah tanamkan pada hati manusia. Cuma manusia terhalang oleh dirinya sendiri. Itu saja sebetulnya. Maka semakin sombong manusia, semakin terhalanglah dia. Semakin berat manusia, keberadaannya, egonya, semakin terhalanglah dia. Semakin teballah hijabnya, sahabat. Dan al-kaunu kullu zulmatun, semua kaun itu semuanya mati. Wa innama ana ruhu duhurul haqqi bihi. Tapi hidupnya karena hidupnya Allah. Terangnya karena terangnya Allah. Melihatnya karena basarnya Allah. Inilah yang manusia tidak sadar. Semuanya. Dan inilah sahabat pelajaran yang mari kita bagaimanapun dalam perjalanan itu bukan masalah. Sampai dan itulah maka kita harus mencari guru. Tadi dalam Sirul Asrar Tuan Sabul Qadir menuliskan ada la tahsul la illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahli. La tahsul, tidak akan hasil, tidak akan wusul, tidak akan sampai illa bitaubatan nasuha, kecuali dengan taubat yang nasuha. Apa itu taubat nasuha? Adalah inabah, kembali. Bagaimana kembali dengan taubat nasuha? Amaliyah sudah Abah berikan 7 amaliyah. Itu adalah untuk taubat nasuha. Taubat itu dari tabah, ya tubuh, taubatan. Bagaimana taubat nasuha itu? Mematikan ego diri, mematikan pengakuan diri. Dari penyerahan kemarin, kenapa nanti setelah mati itu ada tahlil 3-nya, 7-nya, kemudian 40-nya, ada 100-nya, ada 1000-nya. Banyak orang Islam mengamalkan itu, ya, tetapi manusia tidak paham apa sih makosidnya di sana, gitu kan tadi. Kenapa ada 3-nya? Kenapa ada 7-nya? Kenapa ada 40-nya? Kenapa ada 100-nya? Kenapa ada 1000-nya? Karena itu tentang perjalanan etape tadi semua. Atau Sabul Qadir ada ruh jismani pada jasadnya, ruh ruhani pada hatinya, ruh sultani pada fuadnya, ruh qudsi pada sirnya. Jadi perjalanan syariat menuju torikot, torikot menuju hakikat, hakikat menuju ma'rifat. Menjadi satulah dia. Bukan 1/4, bukan 2/4, bukan 3/4, tapi 4/4 alias 1. Qul huwallahu ahad. Sampailah tadi. Dia itu bako dan kamu abko. Sampailah dia itu adalah khalik dan kamu makhluk. Maka khalik dan makhluk ada hubungan.
disebut khuluq atau akhlak. Akhlak siapa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Akhlak yang mana? Allah as-sabur. Maka kamu harus memerankan sebagai Adam adalah asmaul husna pada diri kita tadi, bahwa Allah itu adalah pemberi bentuk, kamu yang diberi bentuk. Allah itu pemberi rizki, razik, dan kamu yang diberi rizki. Tapi razik wal marzuk adalah wahid. Nah, disinilah bagaimana al-yakin itu hanya akan muncul kalau razik wal marzuk wahid. Bako wal abko wahid, dari semua. Zikir wal majgur wahid. Abid wal ma'bud wahid. Khalik wal makhluk wahid. Nah, wahid di sini bukan berarti ada makhluk, makhluk jadi Allah, Allah jadi makhluk. Tidak, sahabat. Karena memang dari awal konsepnya adalah bukan itihad, bukan hulul. Memang sebenar-benarnya kita ini hanya cahaya. Ingat itu. Semua materi yang nampak ini adalah cahaya, lautan cahaya. Hanya cahaya yang bisa kepada cahaya. Itulah kenapa Allah. Jadi kalau cahaya, kenapa harus pakai cahaya? Supaya ada pantulan, supaya ada bayangan. Semua. Dan kehidupan dunia ini adalah sebuah bayang. Itulah kenapa istilah nama Muhammad itu bayangan. Bayangan. Maka Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Maka khobar mubtada itulah bayangan. Tadi semua. Seperti kamu adalah bercermin. Maka yang dalam cermin itu Muhammad. Bayangan. Maka dunia ini hanya nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Adalah hanya nur zat Allah. Maka nanti kalau kamu akan lulus kalau sudah wahdaniyat fil af'al. Sudah mampu kamu menyaksikan tidak ada satupun af'al. La tataharaku zarratun illa biidnillah. Tapi dia akan menggerakkanmu tergantung kesadaranmu. Tuh. Kata Abah juga. Seumpama wayang. Maka dalang akan bertanya kepada Rahwana. Di kehidupan permainan ini, si Rahwana ditanya oleh dalang. Hei Rahwana, siapa yang jahat? Siapa yang ini? Siapa yang bersifat? Maka selalu jawaban Rahwana adalah, aku la haula wa la quwata illa billah. Aku tidak punya daya, wahai dalang. Aku pasrah padamu ya dalang. Itulah. Maka kata dalang, wahai Rahwana, maka di kehidupan akan datang. Aku mainkan engkau sebagai Arjuna. Tapi pada saat Arjuna ditanya, sahabat, hei Arjuna, kata dalang, siapa engkau? Aku adalah Arjuna. Siapa yang jago? Aku. Siapa yang berilmu? Aku. Siapa yang melihat? Aku. Siapa yang mendengar? Aku. Nah, itu. Maka dalang berkata, hei Arjuna, di kehidupan permainan akan datang, kujadikan engkau Rahwana. Jadi intinya adalah Tuhan, sahabat, dengan afalnya manusia mau maksiat, mau taat adalah akan digerakkan oleh dia tergantung kesadaran diri itu. Disitulah maka sebetulnya yang harus dipahami, ya. Maka di penghujung perjalanan sahabat adalah maka manusia adalah pada saat dia sudah habis, lebur, sudah kosong pada kesadaran Sang Pencipta itu sendiri, barulah sahabat kita di situ akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bahagia. Nah, di sinilah barangkali adalah maka Abah buat judul tadi sesuai dengan pertanyaan tentang iman itu bukan hanya percaya, tapi adalah al-yakin. Maka Al-Quran mereportase sahabat tentang manusia. Di alam barzah itu ada yang yauman au ba'do yaum, sampai yang paling lama adalah 7,5 miliar tahun. Nah, kesadaran manusia ini adalah kalian harus paham adalah inilah dunia, panggung Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari minha khalaqnakum, di tanah inilah kau diciptakan.
ke dalam tanah inilah kau dimasukkan. Tapi dari tanah ini juga kau akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Disinilah kamu dihidupkan, disinilah kamu dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamu akan dihidupkan kembali. Kemudian wa naktubu ma qaddamu akan memerankan peran yang sebelumnya dan sekaligus dicatat peranmu untuk kehidupan yang akan datang. Maka itulah banyak patokan surat Asy-Syura ayat 20, Al-Isra ayat 18. Allah melarangmu melakukan ketaatan akhirat. Kamu niatkan untuk segerakan di dunia. Dari semua. Maka itulah ancaman bagi Allah adalah jahannama yaslaha. Maka kata Allah maka akan dimasukkan. Sus bikinkan teh panas dulu sus. Dari semua. Ya. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami tadi semua. Bahkan di dalam ini ada pertanyaan dari teman-teman ya sahabat ya, apakah fungsi doa ya kepada orang yang masih hidup ya. Jadi doa itu adalah sebenarnya kepada teman-teman yang mendoakan siapapun adalah untuk mendorong, memberikan power. Maka doa itu selalu bagus. Tapi bagi dirinya, da'aya da'u menghadirkan. Bagi kamu kepada siapapun. Nah bagaimana doamu hari ini? Maka kata Nabi, doa itu kalau nggak dijabah hari ini nanti di akhirat. Nah, akhirat itu di mana? itu. Akhirat itu di mana? Allah sudah mengatakan, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma pada hari tubadil semua. Maka bisa saja doa itu yang kamu lakukan hari ini kepada orang-orang, maaf tapi ini bukan untuk sumbu pendek ini. Ini bagi orang yang sudah mengerti tentang hakikat hidup, tentang siapa yang bako, siapa yang abko. Sesungguhnya doa itu adalah bisa jadi akan datang pada dirimu pada saat engkau sudah berbangkit kembali. Maka itulah sahabat ya, maka disinilah tentang perjalanan manusia yang tidak dipahami. Silahkan terserah kalian, dan Abah kan nggak menyuruh, Abah hanya menyampaikan, dan ini juga di media sosial. Kamu mau dengar silahkan, nggak pun bodoh amat dan di sana semua ya. Tapi alhamdulillah kenyataannya adalah banyak orang yang terbantu. Banyak orang yang tercerahkan. Bahkan banyak orang yang tadinya kehilangan motivasi, hari ini bahagia bersama Abah. Dari semua ya. Berarti kalau begitu, insya Allah mudah-mudahan, maka kenapa tadi setiap Abah live itu bisa 100.000, 85.000, gitu tadi semua. Karena kalau tidak terbukti, tidak terasa. Semuanya itu terasa. Karena iman itu yakin. Tadi semua. Dilarang kayak orang apapun, hadis semua. Mas sayang, itu hanya akan berlaku kepada orang-orang yang tadi yakin dari semua ya. Dan Abah selalu mengajak kita kepada Allah dari semua ya. Tidak lagi mengajak pada yang lain. Karena urusan yang lain dunia akhirat hanya akan ngikut pada saat kita sudah kembali pada Allah dengan murni sebenar-benarnya kembali. Tapi tidak akan mungkin bisa mengembalikan kalau tahu bagaimana datang. Nah inilah, maka manusia tidak mau mengenal dirinya karena dia akhirnya tidak mengerti bagaimana dia pulang. Akhirnya berada pada agama doktrin, dogma kayak Allah itu makhluk. Kemudian menciptakan makhluk, buat ini nanti akan disiksa, Pak. Itu bukan Tuhan, Pak. Yang begitu itu bukan Tuhan. Ya, tadi semua. Ini yang sudah kebalik dari awal. Tuhan sudah berkata, inna dina indallah. Agama itu di sisi dia. Coba tanya kamu wayang-wayang itu. Apakah agama itu di sisi wayang? Nggak ada. Semuanya terserah dalang kok. Cuma dalang, nah disinilah bedanya manusia dengan dalang. Kalau dalang betul-betul adalah jabariyah. Semuanya digerakkan oleh
wayang, oleh dalang. Tapi kita manusia memiliki potensi dua. Itulah kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya potensi dua, baik dan buruk pada tubuh ini. Itulah maka dia kisahkan tentang penciptaan, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Dua sifat di situ, salsal dan hamain. Maka ada dua membuat manusia bisa sa'adah, bisa syaqawah, bisa membuat manusia bahagia atau celaka. Maka ada 4 sifat Allah. Yang pertama jalal dan kohar, yang kedua jamal dan kamal. Itu pun bukan untuk menjelaskan tentang kita, tentang sifat dia yang 4 tadi, jalal, kohar, jamal, kamal. Ada unsur Allah itu dengan kekerasannya, ada unsur kelembutannya. Cuma ternyata manusia lebih banyak memilih unsur kekerasannya. Walaupun tidak jelek, unsur kekerasan juga. Robiah Adawiyah dari Jablan jadi waliyah. Resili Sakoti dari rampok, pembunuh jadi wali. Udail bin Iyad dari perampok, pembunuh jadi wali. Umar bin Khattab dari pembunuh. Jadilah sahabat. Jadi intinya, siapapun kamu, bagaimanapun keadaanmu, pada saat engkau sudah wahada yuwahidu tauhidan, pada saat engkau sudah mengerti Allah itu pada jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Kalau Abu Bakar, Ali, dan Utsman dari jamal dan kamalnya. Kalau Umar dari jalal dan koharnya. Nah itu. Robiah Adawiyah dari jalal dan koharnya. Tapi wali-wali yang lain ada dari jamal dan kamalnya. Jadi ada dari sisi kelembutannya, ada dari sisi kekasarannya. Karena itulah unsur penyusun kita ini 2 unsur, yang satu lembut, satu kasar, satu dohir, satu batin, satu setrum, satu masa. Coba kamu setrum dua-duanya, tidak akan hidup. Nah, manusia hari ini merasa jadi setrum, sementara Tuhannya maha setrum. Nah, ini persoalan. Coba kamu jajal saja di listrik, maka Tuhan dohirkan listrik, handphone, telepon, apapun yang ada di dunia ini bukan untuk mendohirkan itu sebetulnya. Dia hanya untuk mengingatkan kepada kita. Itu. Semua yang segala yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Cucu papi, sayang. Cucu, ya. Sebetulnya yang Tuhan dohirkan di alam dunia ini bukan untuk mendohirkan itu. Sama seperti kita. Pada saat Tuhan adalah menciptakan manusia, bukan untuk mendohirkan manusia sebetulnya. Dia hanya bercerita hal atalal insani hinum minadari lam yakun syai'a madkuro. Telah ada satu masa kepada insan, dia belum disebut. Nah dia itu sekarang ingin disebut. Tuh. Gitu. Maka segala isi alam ini adalah hanyalah bayangan dari dia. Tajaliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Ta'ayyunat penampakan. Tuh. Maka itulah ada syahadat. Nah, menyaksikan dan melihat itu beda, sahabat. Maka pada saat dia berfirman, kata Allah ada Allahu nurus samawat, Allahu mubtada nurus samawat. Nah, yang kamu bisa melihat adalah tadi, adalah nurus samawat, adalah khobarnya, yang disebut sifat, yang disebut Muhammad, khobar mubtada. Tapi melihat khobar mubtada, sebetulnya kamu melihat mubtada, melihat bayangan, melihat kamu kambing, kamu melihat kambing. Gitu. Kamu cukup melihat kambing, tapi sebetulnya hati kamu menyaksikan kambing. Kamu melihat manusia, kamu menyaksikan manusia. Itulah menyaksikan. Demikian pula Allah. Itulah kenapa bahasa syahadat. Selalu paman syahida. Nah itu. Nah itu. Termasuk syuhada tadi semua. Nah syuhada itu yang menyaksikan Allah. Gitu. Yang sudah mati dirinya, dia saksikan Allah. Itulah syuhada. Yang sebenarnya syuhada. Itulah yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum
Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidak ada yang mau kecuali sedikit dari kamu. Nah, itulah. Selalu Allah katakan yang selamat itu sedikit, dan Tuhan Subhanahu Qadir menjelaskan dalam surah Asrar sedikitnya manusia yang bisa pulang kembali pada Allah, karena tadi manusia fokusnya pada rest area surga dan neraka. Surga dan neraka itu bukan tujuan, hanya rest area. Pada dohirmu ada surga, Jannatul Ma'wah. Pada hatimu ada surga, Jannatul Naim. Pada fuadmu ada surga, Jannatul Firdaus. Pada sirmu ada surga, Jannatul Qurbah. Itulah wujuhu yawma idin hadhirah, surga tanpa susu, tanpa bidadari, karena disitulah surga menatap wajah Allah, kamu berseri-seri. Kenapa kamu bisa menatap Allah berseri-seri? Bahkan hari ini abah saya itu punya segalanya. Punya uang, bahkan punya euro, punya dolar, punya ini. Tapi saya tetap setiap hari minta, ya Allah, matikan saya, kembalikan saya. Walaupun saya udah mati secara hisi, secara maknawi, tapi saya ingin mati, sebenarnya mati. Semuanya ya. Maka kata saya juga, yang benci abah doakan saja. Ada semua. Atau yang bisa santet-santet saja bahasa itu. Tidak masalah. Karena bagi saya, tiada yang lebih indah daripada Allah. Itu. Kadang-kadang saya keliling ke Bali, ke Lombok, kemana, ke Eropa, kemana, semua hanya untuk tadi sebuah mengulur waktu. Karena kerinduan yang tidak tertahan dari semua. Ya. Nah, mudah-mudahan. Maka tidak ada pada saat kamu sudah wujuhu yauma idin nadhirah. Cuma sayang ternyata pada saat engkau sudah memandang kemanapun Tuhan, saat di dunia ini ngejar-ngejar masalahnya. Nah inilah. Jadi mengertilah saya sekarang. Oh ternyata pada saat engkau sudah gak peduli lagi dengan selain dia. Justru seluruh yang selain dia itu ngejarmu. Tadi semua pontang panting. Bukan hanya duit. Tapi sampai perempuan pun minta dikawini. Nah, itu maaf ya. Itu contoh sahabat. Seluruh makhluk Allah ini tunduk pada Allah. Nah, pada saat itulah pantas kata Allah, siapa hanya takut pada diriku, maka seluruh manusia takut pada dirimu. Maka juga Abbas itu nggak takut. Nggak takut diapa-apain. Tadi semua ya. Dibunuh, memang dia mau mati. Apa takutnya? Tadi semua ya. Dihina, memang dia nggak ada, mau apa? Oh nggak pernah merasa mulia, kenapa merasa hina? Dipitnah, oh nggak. Semua. Orang yang takut mati itulah sebetulnya yang merasa memiliki hidup. Orang yang takut kehilangan harta lah yang merasa memiliki harta. Orang yang merasa itulah. Disitulah letaknya sahabat al-yakin itu. Maka bagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi ketakutan, maka pantas Allah berfirman, ala inna auliya Allah. Apa bukan auliya Allah? Itu urusan Allah. Cuma yang jelas di diri ini nggak ada lagi takut pada siapapun, pada apapun, pada bedil, pada senjata. Aku hanya takut pada dia. Titik. Itu tadi semua ya. Dan tidak ada yang kutuju selain dia. Tiada yang indah selain dia. Tuh. Maka kata Abah, kalau hari ini Abah suruh memilih antara mati dan emas ke Pulau Jawa atau mobil Ferrari, Abah milih mati. Ya. Ini kan ngomong kalian tahu Allah itu Maha mendengar. Ya. Maka Abah sering katakan ya Rob. Bahkan Abah itu 7 kali sehari ya Allah. Kalau nggak pagi siang lah nanti dicabut saya. Kalau nggak siang sore barangkali. Karena semua ini sudah abu-abu bagi Abah saya. Semuanya ini nggak indah. Benerlah kata hadis. Kalau seandainya kelingking jari-jari ini dimasukkan ke dunia. Padamlah dunia. Betul Pak. Tidak ada lagi yang kamu dambakan. Walaupun dibangunkan oleh teman ini. Dikasihkan oleh teman ini. Dikasih mobil bagus oleh teman. Dikasih duit dari kiri. Tetap aja aku ingin Allah. Titik. Nah itu.
Itulah kesempurnaan pulang, sahabat. Pada saat kamu sudah tidak lagi takut ya pada apapun. Jadi rasa takut itu adalah bagaimana tadi ya, ya dia tidak akan takut dengan apapun. Dia tidak akan takut dengan apapun. Yang tidak takut itu bukan abasa, itu dia takut dengan apapun, sahabat. Nah, itulah ya kenapa dalam Al-Quran itu adalah disusun dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Dari semua. Alif itu Adam, ruhmu. Hawa itu badanmu. Ba. Dari semua itu. Makanya abatasa jahaho itu adalah tubuhmu sebenarnya. Bagaimana kamu berjalan dari alif menuju ya. Maka ya itu yakin. Maka perjalanan kamu itu dari alif menuju yakin. Semua. Kapan itu alif mulai ada? Dari alam ahdiyah kosong. Masuklah alam wahdah titik 1. Masuk ke alam wahidiyah titik 2. Masuklah alam arwah alif. Nah, si alif itulah yang harus berjalan. Si alif itu yang harus berjalan. Alif punya jasad ba, kemudian jadi ta, menjadi sya. Tuh. Kenapa nanti penghujung perjalanan kamu itu adalah sya, adalah yasin. Tapi harus sampai ya dulu dari semua. Maka huruf akhir hijaiyah adalah ya, huruf akhir Al-Quran adalah shin. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadilah shin dari semua. Maka Nabi Musa sampai kepada bukit Tur, shin dari semua ya. Maka shin dari kata syukur dari semua. Maka orang yang kata Nabi, Dajjal itu ada tulisannya di jidat. Kafaro, kufur, tertutup. Tetapi adalah orang yang sudah terbuka, syukur. Shin, syakaro, syukur. Kafaro dan syakar, syukur. Maka shin, itulah bukit Turi shin. Kalau kamu sudah syukur dari semua. Kalau sudah syukur sahabat, kamu tuh nggak peduli dijelekan orang sebenarnya. Karena yang kamu dengar bukan kata-katanya orang itu. Atau bukan tulisan orang itu. Pada saat orang menuliskan komen jelek kepada dirimu. Aku nggak melihat lagi, aku nggak baca itu. Yang kulihat fiilnya. Nah itu. Aku nggak bodoh amat. Pada saat orang menjelekkan dengan kalamnya. Aduh, Abbas itu gila, Abbas itu sesat. Aku nggak mendengarkan lagi kata-katanya. Yang aku lihat kalam. Sahabat. Jadi pada saat kau sudah melihat Allah pada apapun. Maka nikmatlah hidupmu itu sebenarnya. Dan inilah. Ya sadar nggak sadar. Maka yang ngomong ini. Yang bicara ini. Maka jangan aneh. Kalau abah yang bicara. Maka sesungguhnya. Belum tentu abah. Maka semua mereka menggunakan tubuh ini. Karena orang-orang terdahulu, wali-wali terdahulu. Pada saat dohirnya tidak ada, tidak bisa lagi menyampaikan kecuali lewat tubuh ini. Jadi tubuh ini jangan aneh. Sekali-kali garang, sekali-kali melankolis, sekali-kali bahagia, sekali-kali. Itulah merupakan siapapun yang akan masuk pada tubuh ini menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Maka kata Abah, tubuh ini hanya speaker. Maka tadi tidak akan ada merasa hina, akan tadi semua dihina, tidak akan merasa hina karena tidak pernah merasa mulia. Kemudian dibunuh tidak akan terasa takut mati karena tidak pernah memiliki hidup. Dari semua ya. Mengeluarkan harta tidak akan merasa takut miskin karena tidak pernah merasa memiliki apapun. Nah, tadi enaknya saya bukan guru, saya bukan mursyid, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Nah itulah kamu akan menjadi sesuatu. Ya. Tapi pada saat kamu sudah membuat identitas saya, itulah persoalan. Ya. Maka tidak akan mungkin muncul al-yakin pada dirimu. Karena yakin itu adalah
pada saat adanya dia, adanya cahaya. Semua ya. Samsun, Badrun, anta nurun, paukonuri, anta iksirun wagoli, anta misbahu suduri. Sampailah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal kiblatain. Dari semua sahabat. Jadi itulah kenapa manusia adalah Allah menyebutkan di dalam Al-Hakumut tentang yakin dari semua ya. Karena manusia tidak yakinlah yang hanya berlomba-lomba harta dan tadi semua. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah mengulang kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yakin nggak cukup. Kama kola kila kata orang. Iya kalau benar. Khobar. Semua kitab itu khobar. 1400 lebih ini khobar itu sudah Abah verifikasi. Banyak palsunya daripada benarnya. Karena ada kekuatan lain yang ingin membelokkan perjalanan kami sesungguhnya. Ini yang harus dipahami sahabat. Jadi hati-hati bahwa sekarang ini kita ini harus lebih. Jangan dengerin Abah. Abah hanya memberikan motivasi tadi semua. Ya, tadi semua ternyata sekarang setelah Abah bakar dengan siksa kubur manusia, wah banyak belajar. Abah bakar bahwa tentang surga neraka manusia banyak belajar. Artinya memang manusia itu harus disok terapi dulu untuk kenyadaran. Semua ya, tapi semuanya adalah baik, semuanya baik sahabat ya. Intinya adalah bagaimana kita adalah menjadi insan yang bangun dari tidur, insan yang sadar. Maaf sahabat ini karena ini live-nya di luar, Abah ini matahari sudah menyemprot dan waduh sudah siap-siap harus melihat matahari dari semua ya. Jadi sekali lagi yang apa namanya, marilah bukan hanya sholat isyraq, marilah tubuh ini adalah nyalakan semua ya. Karena di akhir zaman ini Allah ajarkan kita tentang menyambungkan tadi semua tentang wifi harus disambungkan, listrik harus disambungkan, PLN harus disambungkan, Telkom harus disambungkan, Magicom kalau nyala mau matang harus disambungkan, TV kalau menyala harus disambungkan, tentang menyambungkan. Karena persoalan manusia keterputusan hari ini menyebabkan manusia buta hatinya, buta matanya. Bahkan Quran hanya dilihat satu lapis, padahal Quran itu pada saat kau lihat kata Abah dengan mata dohir hanyalah dunia. Isi Quran itu. Maka selalu orang menafsirkannya ke arah sana semua tentang hanya fikihnya saja dilihat. Padahal Quran itu hanya 212 saja ngomongin fikih. Tapi 6.400 sekian malah manusia abaikan. Tentang tauhid, tentang tasawuf, dari semua malah diabaikan 6.400 ayat. Tapi dia terjebak hanya 212 ayat seolah itulah kehidupan. Inilah kesalahan total hari ini. Dan inilah yang harus dipelajari oleh kita. Maka marilah tubuh ini kita atur fikih, hati kita diatur dengan tauhid, sementara akhlak kita diatur dengan tasawuf semua ya. Supaya kita betul-betul ada samroh, kebahagiaan, ada buah buat hidup kita, sahabat. Itu saja yang tadi tiada yang Abah lakukan adalah semata-mata adalah hanya untuk disuruh, bukan hanya disuruh menyampaikan. Memang sebenarnya tubuh ini tidak bisa apa-apa kecuali ada hanya corong, sahabat ya. Maka itulah Allah ingatkan tadi, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum.
Kemudian kata Allah adalah wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min disitu. Kemudian faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Nah, disinilah jangan sampai kata Abah pada saat ngomong Adam kita iblisnya, pada saat ngomong Ashabul Kahfi kita guhanya tubuh ini, pada saat ngomongin Ayub adalah kita berpenyakit kulit, pada saat ngomongin Yakub butalah mata hati, pada saat kita ngomongin Yunus tertelanlah oleh ikan, tubuh kita lah ikan yang selalu menghalangi perjalanan si ruh ini sendiri. Kitalah yang menghalangi untuk melihat Allah wujud kita. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kepadamu pada Allah kecuali ada wujudmu sendiri.